Oke, selamat datang kembali di sesi bedah sumber kita. Anda pasti sering dapat banyak masukan, ya kan? Saran, opini, macam-macam. Iya banget. Kadang malah jadi bingung ya, ini dengerin yang mana nih? Nah, itu dia. Makanya hari ini kita mau bongkar satu ide keren dari Ray Dalio. Soal gimana caranya nimbang opini biar keputusan kita lebih mantap gitu. Namanya pembobotan kredibilitas. Believability Weighting. Ini dari buku Principles Life and Work ya, bagian 3 bab 5 kalau nggak salah. Betul. Tujuannya simpel aja, bantu Anda semua memilah masukan. Jadi tahu opini siapa yang paling berharga dalam situasi tertentu. Oke deh, yuk kita kupas tuntas. Siap? Jadi gini, tiap hari kan kita dibanjiri opini nih. Dari kanan, kiri, depan, belakang. Nah, gimana cara nyaringnya biar sistematis? Dalio punya pendekatan yang cukup menarik soal ini. Iya betul. Kuncinya itu ada di konsep yang dia sebut orang kredibel atau believable people. Nah, definisinya ini spesifik banget loh. Oh iya, gimana tuh definisinya? Jadi menurut Dalio, orang kredibel itu adalah mereka yang udah berulang kali, minimal 3 kali katanya, berhasil di bidang yang relevan itu. Tapi nggak cuma itu. Ada lagi. Ada. Mereka juga harus bisa, gimana ya, menjelaskan logika atau alasan di balik pendekatan mereka itu. Harus jelas gitu kalau ditanya. Oke. Jadi bukan cuma soal, wah dia sukses, tapi juga dia ngerti kenapa dia bisa sukses. Gitu ya, persis. Dan ini penting banget, harus di domain atau bidang yang spesifik itu. Bukan berarti orang sukses di bisnis A otomatis kredibel ngasih nasihat soal bisnis B. Paham. Fokusnya jadi ke rekam jejak yang nyata dan kemampuan menjelaskan kenapanya di area itu. Nah, ini kayaknya nyambung banget ya sama gagasan Dalio yang lebih gede soal meritokrasi ide. Gimana tuh kaitannya? Wah, erat banget. Meritokrasi ide itu kan intinya gimana caranya biar ide terbaik yang menang ya kan? Nggak peduli siapa yang ngusulin, jabatannya apa. Iya, betul. Nah, pembobotan kredibilitas ini jadi kayak mesinnya gitu. Jadi opini dari orang yang dianggap lebih kredibel itu bobotnya lebih tinggi. Kenapa? Ya karena secara historis mereka terbukti lebih mungkin benar soal topik spesifik itu. Jadi kita menilai kualitas idenya sebagian besar berdasarkan kompetensi si pengusul ide itu ya? Kurang lebih gitu. Tapi Dalio juga ngasih warning nih, bahayanya kalau kita terlalu menilai tinggi kredibilitas diri sendiri, atau sebaliknya, malah gagal ngenalin siapa sih yang sebenarnya lebih kredibel di ruangan itu. Iya juga ya. Nah, ini nih bagian yang seru. Gimana cara pakainya di lapangan? Apalagi kalau pas ada perbedaan pendapat yang tajam gitu. Kan biasanya jadi rumit tuh. Nah, Dalio ngasih langkah-langkah yang cukup konkret. Pertama, coba kenali dulu peran kita di diskusi itu apa. Soal topik ini, kita lebih tahu, jadi kayak guru, atau kita kurang tahu, jadi murid, atau mungkin setara pengetahuannya, rekan. Oke, jadi identifikasi posisi dulu ya. Terus? Nah, itu nentuin cara interaksinya. Kalau kita guru, ya kita ngajar. Kalau murid, ya fokusnya bertanya biar paham. Kalau rekan, ya baru kita debat setara. Masuk akal. Terus, kalau kita sadar nih, wah kayaknya soal ini saya kurang kredibel deh. Kuncinya itu rendah hati. Coba pahami dulu sudut pandang orang lain. Jangan langsung, wah ngotot bela pendapat sendiri. Itu bagian susahnya kadang ya. Apalagi kalau udah emosi. Terus, gimana keputusan akhirnya diambil kalau katakanlah udah dibobot nih opininya tapi tetap aja beda? Penting diingat, pembobotan ini alat bantu. Dia bukan pengganti keputusan akhir yang tetap harus diambil sama pihak yang bertanggung jawab atau responsible party, RP. Diskusi juga mesti efisien, harus tahu kapan stop debat dan ambil keputusan. Jadi RP ini yang megang palu terakhirnya ya? Betul, si RP ini akan bandingin tuh pandangan mayoritas yang udah dibobot tadi sama pandangannya dia sendiri. Nah, kalau misal Anda yang ngerasa kurang kredibel, masih nggak setuju juga nih sama pandangan orang yang lebih kredibel, gimana? Nah, iya gimana tuh? Coba diskusikan lagi sama orang kredibel lainnya. Cari perspektif ketiga, keempat. Kalau setelah itu semua masih tetap mentok dan Anda beda sendiri, Dalio bilang, ya coba serius pertimbangkan kemungkinan kalau Anda yang keliru. Wow, terstruktur banget ya pendekatannya. Sampai segitunya. Saya dengar Dalio sama timnya di Bridgewater bahkan pakai alat bantu khusus ya buat ngelacak kredibilitas ini. Iya, bener banget. Contoh yang terkenal itu baseball cards.
Itu kayak profil ringkas gitu, isinya statistik tiap orang, kekuatannya di mana, kelemahannya apa, rekam jejaknya gimana. Kayak main game manager sepak bola ya. Haha, bisa dibilang gitu. Mereka bahkan ngembangin algoritma lo buat bantu pembobotan ini, apalagi untuk keputusan yang kompleks banget. Tapi pesannya Dalio tetap jelas. Jangan ikuti sistem atau AI ini secara buta. Kita harus tetap paham logikanya. Intinya, tetap penilaian sistematis tentang siapa yang paling mungkin benar soal ini, gitu ya. Tepat. Oke. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya nih, buat Anda yang lagi dengerin, apa sih pelajaran utamanya dari semua ini? Poin kuncinya sebenarnya simple, tapi butuh latihan. Evaluasi secara sadar kredibilitas sumber informasi Anda, siapapun itu, termasuk diri Anda sendiri loh. Jangan asal telan aja semua opini. Jadi lebih kritis ya. Iya. Coba tanyakan, orang ini punya bukti sukses nggak di bidang ini? Terus dia bisa jelaskan alasannya dengan jernih nggak? Nah, terus yang penting juga, lakukan triangulasi. Triangulasi Jangan maksudnya. gusar. Beberapa orang kredibel. Jangan cuma satu, apalagi kalau pandangan mereka beda-beda, itu justru bagus. Bisa ngasih gambaran yang jauh lebih kaya dan seimbang. Oke, jadi artinya kita kayak didorong buat pindah ya. Dari yang tadinya mungkin nimbang opini pakai perasaan atau lihat jabatan doang, ke arah yang lebih berbasis bukti kompetensi. Persis, dan ini sekaligus jadi latihan kerendahan hati juga sih, buat ngakuin apa yang kita nggak tahu, dan jadi lebih teliti milih nasihat mana yang mau kita dengerin dan pakai. Menarik banget. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang buat direnungkan. Dalio kan sangat menekankan kredibilitas itu berdasarkan kesuksesan di masa lalu ya. Iya, rekam jejak itu penting banget buat dia. Gimana kita menerapkan pembobotan kredibilitas ini pada situasi yang benar-benar baru? Atau ide yang super disruptif, yang belum ada rekam jejak suksesnya sama sekali? Sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut. Pertanyaan bagus itu. Oke, sekian dulu penelusuran mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya ya.